Salam sejahtera untuk kita semua. Pelajaran Sekolah Sabat dengan tema utama Istirahat dalam Kristus. Pelajaran ke-13, Istirahat yang terakhir. Jumat 24 September. Pendalaman. Kita semua menginginkan jawaban segera dan langsung untuk doa-doa kita, dan tergoda untuk menjadi putus asa ketika jawabannya ditunda atau datang dalam bentuk yang tidak terlihat. Tetapi Tuhan sangat bijak dan baik untuk selalu menjawab doa kita pada waktu dan dengan cara yang kita inginkan. Dia akan melakukan lebih banyak dan lebih baik bagi kita daripada memenuhi semua keinginan kita. Dan karena kita dapat mempercayai kebijaksanaan dan kasih-Nya, kita hendaknya tidak meminta Dia untuk membenarkan keinginan kita, tetapi hendaknya berusaha untuk masuk ke dalam dan mencapai tujuannya. Keinginan dan minat kita hendaknya hilang dalam kehendak-Nya. Gospel Workers halaman 219. Hanya perlu sedikit waktu sebelum Yesus akan datang untuk menyelamatkan anak-anak-Nya dan memberi mereka sentuhan akhir keabadian. Kuburan akan dibuka dan orang mati akan tampil sebagai pemenang, berseru, "Oh maut, di manakah sengatmu? Wahai kubur, di manakah kemenanganmu?" Orang-orang yang kita kasihi yang tidur di dalam Yesus akan tampil dengan pakaian keabadian. Counsels on Stewardship halaman 350. Pelajaran yang bisa kita dapatkan pada saat ini dan merupakan kesimpulan sepanjang minggu ini, bahkan sepanjang triwulan ini. Di dalam dunia ini, seringkali kita berhubungan dengan kegelisahan-kegelisahan dan ketakutan-ketakutan, dan kedua hal ini sering berjalan beriringan. Hidup di dunia ini membuat kebanyakan orang sibuk 7 kali 24 jam. Dan ini dapat menyebabkan kegelisahan dan ketakutan-ketakutan bermain di dalam kehidupan kita. Siapa yang kadang-kadang tidak berjuang dengan rasa takut, dengan rasa khawatir, ataupun dengan ketakutan akan apa yang akan terjadi di masa depan? Masa lalu telah selesai, masa kini adalah sekarang, tetapi masa depan penuh dengan pertanyaan. Dan di dunia yang tidak stabil ini, jawabannya mungkin bukan apa yang ingin kita dengarkan. Oleh karena kita seringkali terpengaruh dengan kekhawatiran ataupun ketakutan untuk menghadapi masa yang belum kita lewati ataupun masa depan itu. Kita mungkin bertanya-tanya, contohnya, bagaimana caranya saya dapat menutupi biaya sewa rumah atau pembayaran sekolah berikutnya, atau apabila ada yang merencanakan pernikahan, akan membuat pernikahan kita tahan berjuang melewati badai, ataupun masalah-masalah yang datang di dalam kehidupan silih berganti. Dan ini yang menyebabkan kita overthinking dan menyebabkan kehidupan kita tidak memiliki kedamaian lagi. Di triwulan ini kita telah mempelajari beberapa ketakutan itu secara langsung. Istirahat dalam Kristus bukan hanya sekedar judul untuk kita dapat belajar sepanjang triwulan ini, tetapi beristirahat di dalam Kristus adalah kunci kepada janji dari kehidupan yang dijanjikan yang lebih baik yang Yesus tawarkan kepada pengikutnya. Ketika Yesus mengundang saudara dan saya datang dan menemukan istirahat di dalam Dia berbicara tidak hanya kepada murid-muridnya pada waktu itu atau gereja Kristen awal. Dia melihat generasi mendatang yang sakit dosa, letih, lesu, manusia yang berjuang yang membutuhkan akses kepada sumber istirahat itu. Kita telah mempelajari keseluruhan pelajaran sepanjang triwulan ini. Jangan pernah kita lupa, ingatlah untuk datang dan beristirahat di dalam Dia. Istirahat di dalam Kristus berarti memasrahkan seluruh keinginan-keinginan, seluruh kehendak hati kita kepada Sang Pencipta, dan biarlah Dia yang akan mengarahkan akan kehidupan kita untuk menjadi lebih baik di dalam Tuhan. Kita akan menemui banyak kekecewaan, banyak penderitaan ataupun tantangan di dalam kehidupan. Tetapi apabila kita ada di dalam Tuhan, sama seperti dengan Rasul Paulus katakan, kita hendaknya bersukacita di dalam segala hal. Sementara peperangan antara yang baik dan yang jahat bergejolak di dalam kehidupan kita, Kristus mengundang kita untuk tetap waspada dan bersedia akan kedatangannya yang segera, dan untuk bersedia memasuki istirahatnya yang kekal.
Mari kita selalu bersyukur kepada Tuhan atas istirahat yang diberikan Tuhan di dalam kehidupan kita. Entah kita yang masih berada di dunia ini, ketika Tuhan belum datang secara langsung, kita dapat melihat muka dengan muka, maka ada istirahat yang disediakan Tuhan. Beristirahat dari jerih lelah kita dan akan dibangkitkan kembali manakala Tuhan datang dan akan memberikan istirahat yang terakhir, yakni surga, kehidupan yang kekal. Kita dapat tinggal bersama-sama dengan Allah itu sendiri. Mari kita berhenti sejenak dari segala aktivitas kita. Mari kita merenungkan akan kebaikan Tuhan, karena Allah menginginkan kita untuk terus datang kepada Tuhan dan menerima berkat yang Tuhan sediakan. Allah memberikan kepada kita istirahat setiap hari. Kita tidur untuk memulihkan keadaan kita. Ada istirahat mingguan, hari Sabat yang disediakan oleh Allah untuk kita datang bertemu dengan Tuhan, memuji dan membesarkan nama Tuhan. Istirahat dari jerih lelah kita, dan istirahat yang terakhir manakala Kristus datang menjemput kita untuk masuk ke dalam kerajaan sorga dan hidup selama-lamanya. Mari berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu pada saat ini, sepanjang minggu ini, bahkan sepanjang triwulan ini. Kami dapat mempelajari istirahat di dalam Kristus. Bantu kami Tuhan, untuk kami tetap ada di dalam Tuhan. Kami masuk di dalam perhentian itu. Kami masuk di dalam peristirahatan yang Tuhan sudah janjikan. Dan ketika Tuhan datang, kami semua dapat dijemput masuk dalam kerajaan sorga yang merupakan istirahat yang terakhir. Ini doa kami di dalam nama Yesus. Amin.